Perkenalkan, nama saya Sapi Christian Semarang. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Unit 2, semester 5 dari Universitas Samudra. Video ini berisikan tentang video pembelajaran buat adik-adik yang sedang belajar di rumah atau belajar secara daring. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Juliati SPD MPD. Semoga video ini bermanfaat buat adik-adik, kawan-kawan, dan orang tua yang mendengarkannya. Halo adik-adik sekalian, selamat siang. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas hari ini walaupun adik-adik sekalian belajar secara online. Nah, hari ini Abang akan mengajarkan adik-adik pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia tentang strategi meningkatkan berbicara. Nah, Abang mau bertanya, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan strategi? Strategi adalah cara atau proses bagaimana kita untuk mencapai suatu tujuan. Dan berbicara itu yaitu menyampaikan ide, gagasan, saran yang diekspresikan lewat ucapan, perkataan, atau informasi atau berita secara lisan dari seseorang kepada lawan bicaranya. Berbicara harus dilatih pertama kali di keluarga, terutama orang tua. Selanjutnya akan diajarkan di sekolah oleh guru untuk meningkatkan daya berbicara si anak menjadi lebih baik. Berbicara yaitu suatu keterampilan, dan keterampilan itu harus diasah secara terus-menerus, terutama di jenjang sekolah dasar, supaya lebih memantapkan gaya bicaranya di sekolah menengah pertama dan selanjutnya. Kemampuan berbicara sangat penting dalam kehidupan manusia pada umumnya. Kemampuan berbicara yang baik dapat menunjang segala aktivitas yang ada. Adik-adik sekalian, ada beberapa cara untuk meningkatkan strategi kemampuan berbicara untuk adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan berbicara adik-adik? Yaitu, yang pertama yaitu menggunakan kata-kata yang banyak atau tidak langsung. Maksudnya di sini yaitu kata-kata yang tidak langsung ini seperti basa-basi dulu atau bercerita dulu. Contohnya yaitu kalau kita bercerita kepada kawan kita, pasti kita berbahasa basi dulu. Setelah sampai pada akhirnya kita akan menyampaikan atau membicarakan hal-hal yang penting untuk diceritakan kepada kawan kita. Yang kedua adalah mengubah kata-kata baru agar lebih dikenal. Contohnya seperti yang kita belajar seperti kita belajar di sekolah. Nah, pas belajar, guru membuat suatu kata-kata yang sulit dimengerti oleh adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian bertanya, apa maksud dari kata-kata tersebut? Guru akan menjelaskan maksudnya dan adik-adik akan mengerti, dan adik-adik sekalian menerapkan di lingkungan masyarakat agar dikenal. Seperti gotong royong. Guru menjelaskan pengertian gotong royong dan adik-adik sekalian menerapkannya di lingkungan masyarakat agar lebih dikenal. Yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata umum yang sudah dikenal. Maksudnya di sini yaitu kata-kata yang sudah dipahami, contohnya
seperti yang terjadi di negara kita ini, bahwa sekolah seluruhnya dilaksanakan secara daring. Nah, di situ orang tua pasti bingung apa itu daring. Nah, di sini kita akan menyampaikan bahwa daring itu adalah belajar di rumah atau belajar secara online. Yang selanjutnya adalah menggunakan ekspresi atau ahli kode. Contohnya menggunakan bahasa yang sopan kepada orang-orang yang lebih tua. Contohnya menyapa guru pada saat pulang sekolah. Nah, pada saat adik-adik pulang sekolah, pasti adik-adik pernah menyapa gurunya di sekolah, bukan? Nah, hal itu sudah termasuk bagian menghormati yang lebih tua dari kita. Contoh lainnya adalah menyapa orang tua tetangga mau pergi kemana. Seperti, mau kemana bu? Nah, selanjutnya menggunakan gerak tubuh atau mimik. Maksudnya yaitu kita menggunakan gerak tubuh. Kadang kita mau berbicara tetapi mimik muka kita pengen mau bicara. Contoh yang lain yaitu sewaktu kita sedang marah, padahal kita tidak mau berbicara. Padahal lawan bicara kita akan takut bahkan lari, atau mungkin kalau lawan bicara kita pasti lari. Jadi untuk adik-adik yang ada di rumah, kita dapat menyimpulkan bahwa kemampuan berbicara yang baik Jadi, untuk adik-adik yang ada di rumah, kita dapat menyimpulkan bahwa kemampuan berbicara yang baik sangat penting dalam situasi-situasi tertentu. Strategi yang bisa dilakukan adik-adik untuk mengembangkan keterampilan berbicara adik-adik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah permainan simulasi. Pasti adik-adik bingung, apa sih permainan simulasi ini? Nah, di sini Abang akan jelaskan. Simulasi yaitu saat siswa bermain peran dan berusaha menghayati perannya. Disinilah akan adanya suatu keberanian untuk mengekspresikan dirinya dengan belajar untuk berbicara dan mendengarkan orang lain. Contohnya saat bermain. Kita saat bermain akan mempraktikkan cara bermain itu bagaimana. Dan di situ kita akan menunjukkan ekspresi kita kepada kawan-kawan yang lainnya. Yang kedua adalah dongeng. Maksudnya yaitu cara meningkatkan kemampuan berbicara adik-adik dengan dongeng dapat didahului dengan dipraktikkan terlebih dahulu oleh guru. Atau boleh juga didengarkan dari YouTube. Nah, unsur keterampilan berbahasa yang terdapat di dalamnya adalah menyimak dan berbicara. Nah, pada saat guru menceritakan dongeng, di situ kita akan diajarkan untuk menyimak dan dalam saat menyimak kita akan diajarkan untuk berbicara. Yang ketiga adalah bermain peran. Cara atau strategi yang bisa diterapkan dengan bermain peran yaitu dengan mengajak adik-adik untuk memerankan tokoh dalam sebuah cerita dengan karakter tertentu dan membimbing adik-adik untuk mendalami karakter yang didapatkannya. Yang keempat adalah menggunakan strategi modeling Dewey. Pasti adik-adik bingung, apa sih strategi model Dewey? Strategi ini memberikan kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk mempraktikkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia melalui demonstrasi. Dari hasil demonstrasi ini kemudian diterapkan dalam keseharian di sekolah, yaitu adik-adik dibagi dalam beberapa kelompok kecil, identifikasi beberapa situasi umum yang bisa adik-adik lakukan di ruangan sekelas dan luar kelas dalam berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian adik-adik mendemonstrasikan
satu persatu dalam berbicara bahasa Indonesia yang baik. Yang kelima adalah cerita berantai. Cerita berantai dapat diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah guru menyusun suatu cerita yang ditulis dalam sebuah sehelai kertas. Yang kedua adalah cerita ini kemudian dibacakan dan dihafalkan oleh adik-adik. Selanjutnya, adik-adik pertama menceritakan cerita tersebut tanpa melihat teks kepada orang kedua. Kemudian, adik-adik kedua menceritakan cerita ini kepada orang ketiga. Dan adik-adik ketiga menceritakan kembali cerita ini kepada orang pertama. Dan sewaktu adik-adik ketiga bercerita, suaranya akan direkam. Maka guru akan menuliskan isi rekamannya adik-adik ketiga di papan tulis dan hasil rekamannya. Abang ulangin, cerita berantai dapat diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah guru menyusun suatu cerita yang dituliskan dalam sehelai kertas. Kemudian cerita ini kemudian dibacakan dan dihafalkan oleh adik-adik semuanya. Yang ketiga adalah adik-adik pertama menceritakan cerita tersebut tanpa melihat teks kepada orang kedua. Kemudian adik-adik orang kedua menceritakannya lagi kepada orang lain ketiga. Dan orang ketiga menceritakan kembali lagi cerita itu kepada orang pertama yang menceritakannya tadi. Dan sewaktu adik-adik ketiga menceritakan, suaranya akan direkam oleh guru dan menuliskannya isi rekamannya adik-adik sekalian di papan tulis. Yang keenam adalah media gambar dalam bercerita. Dengan media ini diharapkan adik-adik terangsang untuk menggunakan daya indera pendengarannya secara maksimal untuk menyimak cerita. Setelah adik-adik menyimak cerita, daya imajinasi adik-adik akan muncul selaras dengan alur dan tokoh cerita. Dan akhirnya, adik-adik diharapkan mempunyai kemampuan menceritakan kembali apa yang telah diceritakan dalam cerita. Yang ketujuh adalah menyajikan informasi seperti merencanakan pidato. Maksudnya yaitu tentukan dulu tujuan berpidato. Selanjutnya untuk menginformasikan. Selanjutnya untuk menghibur atau mendorong suatu tindakan. Sebelum berpidato, pilihlah topik yang menarik, tidak terlalu sulit dan dapat diceritakan secara ringkas dan mudah dipahami. Yang kedelapan adalah partisipasi dalam diskusi. Diskusi memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk berinteraksi dengan kawan-kawan lainnya, mengekspresikan pikiran secara lengkap, mengajukan berbagai pendapat, dan mempertimbangkan perubahan pendapat apabila berhadapan dengan bukti-bukti yang meyakinkan atau tanggapan yang masuk akal yang dikemukakan oleh peserta diskusi. Yang kesembilan adalah menghibur atau menyajikan pertanyaan. Kadang-kadang adik dapat menyajikan pertunjukan untuk teman-teman sekelas. Teman-teman dari kelas lainnya, orang tua, anggota masyarakat. Adik-adik dapat menyatakan keingintahuan dengan bertanya. Tingkah atau ragam pertanyaan yang sistematik, adik-adik dapat menemukan apa yang diinginkannya. Yang ke-10 adalah wawancara. Seperti yang adik-adik tahu, wawancara sudah dipelajari di sekolah dasar. Wawancara dapat digunakan oleh adik-adik untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan suatu tugas tertentu. Melakukan wawancara membutuhkan keterampilan berbicara dan menyimak.
Hal ini dapat dilakukan dengan baik apabila adik-adik mengikuti langkah-langkah sesuai dengan rencana. Langkah-langkah pertama yaitu tujuan mewawancarai seseorang, yaitu seperti memperoleh informasi, mengumpulkan bahan. Langkah berikutnya ialah menyusun daftar pertanyaan terbuka, kemudian membuat perjanjian dengan orang yang akan diwawancarai mengenai waktu yang tepat untuk pelaksanaan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, adik-adik dapat berlatih dengan wawancarai teman sekelasnya. Yang ke-11 adalah bercakap-cakap. Bercakap-cakap adalah berbicara secara alami antara dua atau bercakap-cakap adalah bercakap-cakap adalah berbicara secara alami antara dua atau lebih pembicara. Yang ke-11 adalah bercakap-cakap. Bercakap-cakap adalah berbicara secara alami antara dua atau lebih pembicara. Bercakap-cakap merupakan bentuk ekspresi lisan yang pada alami dan bersifat tidak resmi. Yang ke-10 adalah laporan lisan. Yang ke-12 adalah laporan lisan. Adik-adik dilatih menyusun laporan sederhana yang menyangkut topik atau tema mata pelajaran. Laporan dapat berupa isi buku, hasil percobaan, hasil pengamatan, ataupun isi cerita. Contohnya seperti meringkas. Pasti adik-adik pernah disuruh oleh gurunya untuk meringkas. Nah, itu sudah termasuk dalam laporan lisan. Nah, itulah strategi yang dapat adik-adik lakukan untuk mengembangkan keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu permainan simulasi, yang kedua dongeng, yang ketiga bermain peran, yang keempat menggunakan strategi modeling atau DW, yang kelima adalah bercerita berantai, yang keenam adalah media gambar dalam bercerita, yang ketujuh adalah menyajikan informasi seperti merancang pidato, yang kedelapan adalah berpartisipasi dalam diskusi, yang kesembilan adalah menghibur, yang ke-10 adalah wawancara, yang ke-11 adalah bercakap-cakap, yang ke-12 adalah laporan lisan. Selanjutnya yaitu aspek yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Pasti adik-adik tidak tahu apa sih aspek yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Nah, di sini abang akan menjelaskan aspek yang mempengaruhi berbicara dibagi menjadi dua, yaitu aspek kebahasaan. Yang pertama aspek kebahasaan, yang kedua adalah aspek non kebahasaan. Aspek kebahasaan mencakup lafal, intonasi, tekanan, dan ritme, dan terakhir penggunaan kata dan kalimat. Yang kedua yaitu aspek non kebahasaan yang mencakup kenyaringan suara, kelancaran, sikap berbicara, gerak dan mimik, penalaran, santun berbicara. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan buat pembelajaran hari ini untuk adik-adik sekalian, bahwa dalam berbicara itu sendiri merupakan suatu cara manusia berkomunikasi, di mana menjadi hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh manusia pada umumnya. Berbicara adalah suatu cara manusia mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dan dalam meningkatkan kemampuan berbicara, diperlukannya adanya strategi-strategi yang mendukung. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, strategi bermakna rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Meningkatkan kemampuan berbicara sangatlah penting dalam menunjang setiap aktivitas yang ada. Kemampuan berbicara yang baik tentu akan mendukung kesempatan aktivitas tertentu. Demikianlah video pembelajaran yang
dapat saya terangkan buat adik-adik sekalian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian yang sedang belajar di rumah. Adapun pengucapan saya